tasain UU, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Today I will merangkum sebuah film berjudul Acts of Vengeance tahun 2017, dibintangi oleh om angkat saya yakni Antonio Banderas. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank Valera yang masuk ke dalam sebuah restoran dan langsung duduk membisu sambil mencermati satu persatu suara orang yang ada di sana. Yang ketika Frank mendengar suara batuk seorang juru masak dari arah dapur, Frank pun segera masuk ke sana dan menghajar orang tersebut. Thank you. Have a nice day. Thank you. We filed this lawsuit. I swear. Sampai sini, mungkin Anda akan mengira jika Frank ini adalah pria yang brutal, sadis, dan tak terkendali. Stop, jangan seuzon dulu. Mari saya bawa Anda mundur sedikit ke beberapa bulan sebelum hari ini. Frank adalah seorang pengacara kaya raya dan terkenal. Dia dibayar mahal untuk membela pelaku kejahatan yang harusnya dipenjara atau dihukum seberat-beratnya, malah berhasil lolos dari tuduhan berkat bantuan Frank yang lihai dan jago bicara dalam persidangan. No. This is not what I think. Not guilty. Words were my weapon of choice. Sedikit informasi, wanita berbicara 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya 17.000 kata per hari. Namun Frank bisa menghabiskan sekitar 80.000 kata per hari hanya untuk mendulang uang dari congornya, yang dari sekian banyak kata tersebut hanya 3 kata saja yang penting, yaitu I love you, yang diucapkannya kepada istri dan putri tercintanya. I love you. Not a good ratio. I love you. Come here. Sebegitu besarnya rasa sayang Frank kepada anak dan istri sampai-sampai dia rela berangkat pagi, pulang pagi hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka akan materi dan ekonomi yang lebih baik. Namun Frank lupa bahwa kebahagiaan tidak hanya cukup dengan uang, melainkan juga perhatian, yang mana Frank sering kali mengecewakan putrinya akibat tidak bisa datang ke acara tertentu, yang salah satunya saat ini ketika putri tercintanya akan tampil di acara pentas seni. Frank masih belum hadir di sana akibat masih sibuk dengan pekerjaannya. I think you're gonna love my performance. Promise you'll be here? Saat putrinya sedang tampil itulah Frank malah terjebak kemacetan yang membuatnya semakin terlambat datang, dan benar saja setibanya dia di sana semua orang sudah beranjak pergi meninggalkan lokasi. Frank pun langsung pulang ke rumah karena mengira mereka berdua sudah pulang duluan. Tetapi saat jam menunjukkan pukul 10 larut malam, anak dan istrinya tak kunjung pulang, dan justru malah polisi yang datang ke rumahnya untuk memberikan kabar buruk bahwa istri dan anaknya ditemukan sudah tewas mengenaskan tepat di dalam gorong-gorong bekas stasiun kereta api. Where are they? Mr. Valera. Mr. Valera! That's my baby. That's my baby. Kematian mereka berdua tak hanya menjadi pukulan berat bagi Frank, tetapi juga bagi Mitoha alias mertuanya yang menyalahkan Frank yang tidak becus melindungi keluarga kecilnya, sehingga Frank benar-benar sendirian tanpa adanya sanak saudara yang menemani masa duka cita tersebut. Keesokannya Frank mendatangi kantor polisi untuk menemui seorang detektif yang mengenangani kasusnya, yang mana setelah dilakukan olah TKP, mereka menemukan satu helai benang serat emas tertinggal di sana, yang seingat Frank istri dan putrinya tidak memakai pakaian emas atau apapun yang bersifat emas. Untuk sementara, si detektif memiliki kecurigaan jika kasus ini dilakukan oleh anggota kelompok mafia Rusia, yang memang lokasi tempat kejadian perkara cukup berdekatan dengan markas para mafia tersebut. Russian mafia.
They have a stranglehold in that area. It's hard to get anyone. Try harder. God damn it. Saat keluar itulah ada satu polisi bernama Samsul yang mengucapkan bela sungkawa kepada Frank sekaligus mengatakan bahwa mereka semua akan bekerja keras untuk bisa mengungkap dalang di balik kasus ini. We never give up. Untuk menghilangkan kapusingnya, Frank pun minum sampai benar-benar mabok yang di situ dia tak sengaja menemukan sebuah laga gelut bawah tanah atau biasa disebut fight club, tempat orang-orang melakukan taruhan untuk dua petarung yang saling duel. Bukannya menikmati pertarungan, Frank yang sudah liar parah pun dengan sengaja berteriak kepada salah satu penonton berbadan besar hingga dia kena bogem akibat sikap rese yang dilakukannya tersebut. Dari situlah Frank memutuskan untuk cuti dari pekerjaannya karena merasa sudah menemukan cara untuk melakukan penebusan dosa atas kematian anak dan istrinya. Frank membayar biaya pendaftaran agar bisa mengikuti laga ini hampir setiap hari hanya untuk dipukuli oleh lawan-lawannya. I had found my form of penance. Pada satu titik, Frank benar-benar hampir sekarat gara-gara lawan yang tidak mau berhenti memukulnya. Beruntung ada Samsul yang menolongnya, yang ternyata Samsul ini juga hobi menonton acara Fight Club untuk menghilangkan kepenatan akan pekerjaannya sebagai petugas polisi. Dan yang mengejutkan adalah Samsul mengatakan jika kasusnya ditunda sementara karena si detektif dan tim kesulitan dalam melakukan penyelidikan. Saat pulang itulah Frank digoda oleh seorang gadis di bawah umur yang sedang menjajakan dirinya, yang ternyata gadis tersebut merupakan kukutan atau peliharaan dari suatu kelompok mafia, yang ketika Frank mencoba menolongnya, muncullah anggota yang lain yang langsung mengeroyoknya sampai terjengkang ke dalam sebuah toko buku. This girl is Samuel's daughter. Secara kebetulan, buku yang Frank gunakan untuk menutupi lukanya adalah buku tentang filsafat, yakni Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan pemikir filsuf stoikisme, yang pada intinya Frank telah salah menghukum dirinya sendiri atas kematian putri dan istrinya, padahal bukan dia pembunuhnya. I had been punishing the wrong person. Dari buku itu juga Frank menyadari bahwa indikasi terbaik filosofi seseorang bukan apa yang dia katakan, melainkan apa yang dia lakukan. Sehingga Frank berjanji kepada diri sendiri untuk bisu sampai dendam istri dan putrinya terbalas. Dan dari situ juga Frank memutuskan untuk melatih fisik, kemampuan mental, dan mempelajari berbagai seni bela diri sebagai persiapan untuk menghukum orang yang sudah membunuh anak dan istrinya. Beberapa minggu kemudian, Frank mendatangi TKP untuk memeriksa kembali apa yang polisi lewatkan. Setelah bersumpah untuk bisu, kini indera pendengaran Frank meningkat drastis dan instingnya jauh lebih kuat hingga dia menemukan satu kontainer yang diisinya ditinggali oleh seseorang. Ketika Frank kembali ke mobil, di situ sudah ada beberapa preman asal Rusia yang bermaksud untuk merampok mobil dan harta benda Frank. Namun yang menarik adalah ketika anjing galaknya disuruh untuk menyerang Frank, si anjing nampak segan dan menolak melakukan perintah tersebut berkat ketenangan yang Frank miliki. Hingga pertarungan pun terjadi. Just give me your wallet and car case.
Setelah menumbangkan semua preman, Frank menunjukkan foto anak dan istrinya. Apakah preman itu pernah melihatnya atau belum? Namun dari matanya, si pria rupanya tidak mengenal mereka dan jelas tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. No idea who they were. Saat terkena tembakan itulah muncul seorang wanita yang menolong Frank dan membawanya ke rumah. Dia bernama Alma, seorang perawat di UGD yang dengan baik hati mengobati luka tembak Frank karena dia biasa menolong para tunawisma yang ada di sekitaran rumahnya. You're lucky. The bullet only grazed you. I volunteer at the local homeless shelter. Setelah berterima kasih, Frank pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya yang di situ ada si anjing yang rupanya berkhianat pada majikannya dan memilih Frank sebagai majikan barunya. Saat sedang menempelkan petunjuk itulah muncul Alma yang datang karena dompet Frank tertinggal di rumahnya. Dia juga menawarkan diri untuk memeriksa kembali lukanya dan mengganti perbannya yang dengan yang baru. Saat itulah Alma melihat papan investigasi yang Frank buat dan mengatakan jika lokasi bekas stasiun tersebut sering dia lewati ketika berangkat bekerja. I know that area very well. Let me know if you need any help. Keesokannya, Frank baru menyadari jika anjing tersebut adalah jenis anjing pelacak yang biasa digunakan oleh bagian keamanan transportasi yang dengan penciuman tajamnya, Frank memanfaatkan si anjing untuk melakukan pelacakan baju milik anak dan istrinya hingga ditemukanlah tas atau dompet milik sang istri yang dibuang ke dalam lubang yang lokasinya berada tepat di samping kontainer yang pastinya penghuni kontainer ini bisa menjadi saksi mata sekaligus pelaku yang kuat terhadap pembunuhan tersebut. Night, they would have been the perfect witness. Berkat Alma, akhirnya diketahui bahwa penghuni kontainer tersebut adalah seorang tunawisma bernama Siver yang terkadang bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran lokal yang ada di daerah sini. Dan Alma memberitahu bahwa Siver memiliki ciri khas yaitu batuk, tetapi batuknya tidak sama seperti batuk-batuk konvensional pada umumnya. Thanks, Frank. Do I still look crazy to you? Dan itulah asal-usul kenapa Frank menghajar Siver alias si juru masak ini yang setelah diperlihatkan foto anak dan istrinya, akhirnya terungkap jika beliau memang menjadi saksi mata atas apa yang terjadi pada malam itu. I saw what happened that night. Yang menarik adalah pelaku yang melakukan itu semua rupanya adalah seorang polisi, di mana Siver hanya mengambil uang di dalam dompet milik mendiang istri Frank yang wajar saja sebagai tunawisma. Dia sangat butuh uang dan tak berani melaporkan kejadian ini karena takut dengan pelaku yang merupakan seorang anggota kepolisian. Kill them in the warehouse. What could I? Rid of it. I needed the money, man. It was a cop. Frank pun pergi ke kantor polisi untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan si detektif. Di situ dia membuka komputer milik beliau untuk memeriksa siapa anggota polisi yang ditugaskan di distrik pada malam itu. Dan betapa terkejutnya Frank saat mengetahui jika anggota polisi tersebut adalah Samsul, orang yang sempat menolongnya saat dihajar di tempat Fight Club. Tak ingin suuzon dan berasumsi tanpa bukti yang kuat, Frank mulai mengikuti Samsul kemanapun dia pergi sampai mencatat aktivitasnya dari pagi sampai malam untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. I even alternated between cars as to not up. Setelah beberapa hari memahami jadwalnya, Frank nekat masuk ke dalam rumahnya untuk mencari apapun yang bisa menjadi petunjuk. Dan benar saja, Frank akhirnya menemukan asal serat emas yang ditemukan di TKP ternyata berasal dari logo pada seragam polisinya. Tiny village fires.
Go find it. Tak hanya itu, Frank juga menemukan beberapa majalah serta koran berisi kematian putrinya si Samsul, di mana pelaku pembunuhnya adalah salah satu klien Frank yang dia bela dan berhasil bebas dari tuduhan, hingga akhirnya terungkaplah alasan kenapa Samsul membunuh keluarganya adalah dilandasi oleh balas dendam. A lot of money doing that. Ketika Samsul pulang, dia menemukan secari kertas berisi pesan agar Samsul datang ke gudang di stasiun tempat kejadian perkara. Yang tak berselang lama, Samsul pun segera berangkat ke sana dengan Frank yang sudah menunggu di tempat tersebut. Terjadi pertarungan antar dua pria yang sudah kehilangan keluarganya masing-masing, di mana Frank cukup dibuat kewalahan dengan Samsul yang sudah terbiasa bertarung di atas ring. Pada satu titik, Frank benar-benar nyaris mati kehabisan nafas, tetapi dengan semangat koperasi simpan pinjam, dirinya bisa membalikan keadaan hingga membuat Samsul dibuat tak berdaya. Di sini, Frank hanya tinggal menusukkan besi tersebut untuk membalaskan kematian anak dan istrinya, namun seketika dia teringat dengan kata-kata bijak dari Marcus Aurelius bahwa balas dendam terbaik adalah tidak berubah seperti musuhmu. Keesokannya, Samsul pun dijerat dengan pasal berlapis serta dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Sedangkan untuk Frank, dia tetap tidak bisa membuat keluarganya kembali, tapi setidaknya dia tidak berubah seperti musuhnya, yaitu menjadi monster yang haus darah dan haus akan balas dendam. I love you. Dan inilah aksi balas dendam. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ingat, lakukan setiap tindakan dalam hidup Anda seolah itu adalah yang terakhir. Saya John, mewakili orang-orang yang bahagia hidup apa adanya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jari lentik beruk Uganda. Cuau, cuau, cuau.